Nah, dalam artian tumbal kan terkadang orang menyebutnya tumbal itu harus manusia lah, terus atau mungkin hewan atau mungkin apa. Nah, tumbal saya di sini itu sebenarnya bukan tumbal tentang nyawa. Ada sosok raksasa itu gede, dia melayang. Melayang pakai semacam gila merinding. Halo Sobat Mistis, masih di channel Nge-Review Mistis. Kali ini narasumbernya yang biasanya Mas Bimo saya gantikan dengan episode kali ini. Saya Silo Sireng yang pernah dulu jadi narasumber di Nge-Review Mistis, ya kan. Nah, narasumber kali ini dulu pernah juga datang ke channel Nge-Review Mistis, yaitu Mas Dios alias Dios Kodok. Shalom Mas Dios. Halo. Itu. Oh iya, di sebelum video kali ini kan kemarin kita ada video podcast yang narasumbernya Mbak Nurma, ya kan, Mbak Nurma suaminya si Ari Apri itu, ya kan, dia menceritakan itu di studio kita yang di daerah sana, studio B, ya kan, Ya. itu kemarin Mbak Nurma mengalami kesurupan, ya Mas. Iya. Kita mau ngulik sedikit ini teman-teman, mau ngulik kemarin kenapa Mbak Nurma bisa si narasumber bisa kesurupan itu. Kenapa sampai kesurupan? Nah, karena gini, analisa saya dan Mas Dios kebetulan yang di lokasi itu gimana ya? Saya bantu Mbak Nurma untuk menyembuhkan atau bukan menyembuhkan ya, atau membantu menetralisir ya Mas Dios ya. Ya kan? Kebetulan saya, Mas Dios, ada Mbak Vina lagi di situ. Mbak Vina kebetulan sudah pulang dari tim channel Nge-Review Mistis kan. Mbak Vina kan seorang indigo itu ya. Nah, kebetulan Mbak Vina pulang, terus kejadian kesurupan. Akhirnya yang ditinggal di situ studio ada aku sama si Dios. Akhirnya ya menjadi seperti itu ya. Nah, analisa yang jenengan pripun Mas Dios? Ya Kenapa sampai kesurupan itu? Di inti permasalahan sih memang kita semua kru kita sih kita yang salah. Ya sih, kasarannya omong kan dari kita mau bikin apa, ternyata yang kita bikin memang mistis-mistis, horor-horor atau yang ingin kita ulik itu tadi kan. Nah, di sini kita memang belum izin yang namanya ini kan kembali lagi ke percaya nggak percaya. Attitude Nah, secara attitude, kultur ya. ganggu secara kan kita kan hidup di adat budaya apalagi di adat Jawa gini. Jadi hanya sebisanya aja meminta maaf. Pokoknya di situ sih minta maaf. Udah jangan ganggu lagi, udah gitu aja sih. Jadi kemarin ada berarti kesalahan teknis di balik layar ya teman-teman mistis ya, teman-teman sobat mistis ya. Karena kita nggak ada izin untuk membuat cerita misteri, padahal itu kan studio musik ya, studio musik buat kita cover song dan sebagainya itu. Jadi ada interaksi antara makhluk yang jaga di studio sama Mbak Nurmanya tersebut gitu. Kali ini Mas Dios sebagai narasumber mau menceritakan apa ini? Soalnya Mas Dios ini kan salah satu pelaku spiritual nih. Pasti kan beliau juga mendapatkan atau apa ya, dapat cerita banyak banget tentang kejadian-kejadian yang beliau alami. Nah, salah satunya ini jenengan mau menceritakan yang mana ini, Mas? Kisah yang mana ini? Ini kisah yang mungkin bisa dikatakan kalau menurut pemikiran saya itu bisa dikatakan tumbal. Nah, dalam artian tumbal kan terkadang orang menyebutnya tumbal itu harus manusia lah, terus atau mungkin hewan atau mungkin apa. Nah, tumbal saya di sini itu sebenarnya bukan tumbal tentang nyawa, tapi berupa entah itu suatu barang atau tumbal itu bisa dikatakan pekerjaan. Barter ya, Nah, secara barter bahasa manusianya barter ya.
Ya itu awal mulanya ceritanya gimana Mas? Kok sampai jenengan mendapatkan kisah itu gimana? Jadi waktu itu kan entah kalau nggak salah antara tahun 2009 atau 2010 seperti yang pernah saya ceritakan di podcast sebelumnya. Di podcast sebelumnya kan saya orang yang nggak tahu apa-apa, nggak mudeng karena masalah percintaan yang namanya ABG, beranjak remaja dewasa. Terus yes kayak gitu itu pingin belajar lah. Setelah mendalami pembelajaran itu juga nggak tahu kenapa tahu-tahu ada orang datang, perantaranya waktu itu kalau nggak ayah saya, adik saya lupa. Nah untuk di daerahnya pun lokasinya sekitaran Semarang Timur sih. Sekitaran Semarang Timur. Nah itu saya nggak tahu loh, kok minta tolong sama saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Nah ternyata dari si warga-warga dari area Semarang Timur tersebut kan waktu itu datang kalau nggak salah berempat atau berlima. Wes pokoknya saya nurut jenengan. Saya yakin jenengan bisa, saya yakin jenengan mampu, dan saya juga meyakini apa yang jenengan yakini saya yakin. Oh intinya berarti jenengan mencoba untuk mengatasi kasus tersebut ya? Sebenarnya sih waktu itu nggak ada keinginan, nggak ada keinginan lah, cuman kan kok dipaksa-paksa terus dengan kalah lah saya. Dalam artian kalah ini saya nggak bisa berkutik, nggak bisa ngomong, harus mengiyakan dengan kata-kata itu tadi. Jenengan keyakinannya apa, saya ikut. Nah di situ saya kalah, di situ saya mikir masuklah saya ke dalam kamar, saya bingung. Di situ bingung, duduk bersila diem, saya harus gimana? Tahu-tahu di situ selang 10 atau 15 menit muncullah suara itu tadi, entah itu suara siapa nggak tahu. Bisamu menguwun. Oh iya. Jadi kita sebagai manusia kan memang kita nggak bisa apapun, hanya bisa meminta sama yang di atas. Pertolongan dari yang di atas, entah jalannya gimana, ngalir aja sih. Nah di situ akhirnya ya udah ayo kita jalan. Jalan ke lokasi tersebut. Kita sudah sampai di lokasi tersebut, saya menanyakan sebenarnya ada kejadian apa. Benar. Karena yang beliau tadi itu yang datang ke rumah minta pertolongan, saya kebetulan nggak tanya. Sebenarnya ada keperluan apa, ada masalah apa, kebetulan saya nggak tanya. Cuman hanya karena awan itu tadi saya masuk, udah berangkat. Ya udah akhirnya berangkat. Disitulah diceritakan, ini loh mas, kan di depan gang sana itu kan ada rel kereta api. Ada rel kereta api, jadi antara satu kampung sama kampung yang sebelahnya ini kan terhubung satu kali yang besar, itu tembusannya bisa sampai ke pelabuhan Tanjung Mas. Oke. Nah dari situ saya cuma ngelihat, oh rel kereta api. Ternyata rel kereta api di situ saya merasakan agak gawat juga ini. Dalam artian gawat kan terlalu banyak, mohon maaf, penghuni-penghuni yang ingin. Jadi bukan penghuni makhluk asa yang baik, tapi kebanyakan buruk. Nah di situ oke lah pak, tolong diceritakan lagi kejadiannya itu seperti apa. Kembali lagi, jadi gini mas, 2 orang wanita itu kan kayak model jembatan, terus rel kereta api kan kayak ada dinding yang terpisah-pisah gitu. Nah mereka berjalan, pikir mereka daripada berjalan menyusuri ini jalan terus mutar kan kejauhan, lebih baik lewat ke jembatan ini bisa langsung sampai ke rumahnya. Nah nggak taunya ada kereta api lewat. Kereta api lewat, secara refleks 2 cewek atau 2 wanita ini langsung menceburkan diri ke kali itu tadi. Untuk menghindari kereta. Untuk menghindari kereta. Jadi kan entah bisa berenang atau tidak, para warga pun juga nggak tahu. Tapi pada kenyataannya, satu wanita itu bisa kembali pulang dengan selamat, satu wanitanya lagi dicari. Jadi waktu itu beliau-beliau yang datang ke rumah meminta pertolongan itu kan, itu kejadian sudah 2 hari berlalu.
Sudah 2 hari berlalu, dicari nggak ketemu, sampai naik kapal kecil yang dikatakan kayak perahu ataupun itu sampan atau apalah itu, saya juga nggak begitu paham. Oh jadi gitu Pak ceritanya. Ini kan waktu itu kan masih jam 9 atau jam 10 malam. Jadi Pak coba santai-santai dulu aja, saya tak coba interaksi semampu saya. Udah di jenengan-jenengan di sini saya tak coba ke tempat kejadian tadi, tapi saya jangan diikuti. Saya tak coba sendirian di sana, mencoba mengerti, siapa tahu saya bisa mencari napak tilas itu tadi kan. Maaf, saya potong ya Mas. Nggih. Satu pertanyaannya gini, itu berarti jenengan dimintai tolong oleh warga sekitar atau warga tersebut untuk mencari wanita yang hilang itu ya, Iya. yang untuk menjeburkan diri ke Kali itu tadi, sungai ke itu kali ya, atau sungai tadi itu. yang karena salah satu dari korban itu ada yang selamat, bisa Ada yang sampai selamat. ke tepian, ya gitu, yang satu hilang berarti ya. Itu jenengan untuk mencari keberadaan wanita yang hilang Satunya itu, ya. tadi itu. Nah setelah sampai ke TKP, saya mencoba, saya nggak menemukan hawa-hawa atau aura yang negatif waktu itu di situ. Lah saya sempat bingung juga. Orang namanya seperti yang saya ceritakan di awal tadi kan, saya mencoba belajar, kok malah dikasih ujian yang kayak gini. Ya udah, akhirnya saya kembali lagi. Ya udah Pak, gini aja Pak. Tadi kan dikatakan sudah menyiapkan 2 perahu. Oke Pak, kita telusuri lagi aja. Gimana, berkenan nggak? Kalau berkenan, ayo saya ikut. Akhirnya berkenan itu. Jadi waktu itu 2 perahu diisi, termasuk saya itu kalau dikatakan orang 15 ada. Keluarga sama pihak dari keluarga. Dari pihak keluarga ada 2 atau 3 orang. Lah saya mintanya kan dari bawah rel kereta api tersebut menyusuri sungai sampai pojok. Coba kita jalan pelan-pelan. Lah menyusuri sambil mendayung pelan-pelan. Pak, sebentar Pak, itu kok kayak ada sesuatu. Saya nanya gitu. Setelah mencapai di tengah perjalanan, sebentar Pak, berhenti Pak, sebentar. Pak Nun Sewu, jadi bukannya saya gimana, nek kita hanya menyusuri kayak gini kan kayaknya kurang enak. Jadi nggak bisa meluas karena kita hanya berjalan seiring 2 perahu ini, jadi nggak bisa nyebar. Untuk jenengan yang bisa berenang siapa, saya minta tolong, yuk coba mencebur, membagi kelompok, kita berenang. Akhirnya kan kita bagi kelompok itu, saya minta waktu itu menjadi 4 kelompok sih. Ada sebelah kanan, saya susah di rawa-rawa, saya minta tolong Sari di sini. Begitu saya sendirian di kapal, di perahu itu tadi, bukan kapal, kalau kapal gede sih ya. Begitu saya sendirian di perahu, waduh, saya berasa salah. Jadi dalam artian salah, kasarannya bilang, kok saya malah mengerjain beliau-beliau yang orang tua itu tadi. Jadi saya serasa dibohongin oleh bayangan yang tak kasat mata itu tadi. Ternyata kan memang saya kurang teliti. Nah di situ saya kan mikirnya waktu itu meskipun bisa berenang, takutnya apa? Kan ada nih lumpur yang bisa menyerap. Lah saya takutnya di situ. Cuman saya mikir-mikir lagi, kalau saya nggak ikut nyemplung, nggak ikut nyebur, nggak ikut berenang, wah ntar dikiranya gimana. Akhirnya mau nggak mau itu Pak, mau nggak mau saya ikut nyemplung, nyebur. Disitulah saya merasakan gimana ya, saya mengerjain mereka. Akhirnya saya membuat suatu drama, suatu acting. Mohon maaf Pak, di sini nggak ada orangnya, jasadnya nggak ada di sini. Nah setelah saya bilang gitu, saya bilang kayak gitu, semuanya saya suruh naik lagi ke tepi. Yuk kita berhenti dulu aja, pencarian ini dihentikan, kita ke tepi, kita santai-santai dulu. Waktu itu menepi, akhirnya di suatu tambak besar. Itu kan ada jalan setapak ini Kak. Ada jalan setapak, kita jalan. Jadi modelnya kan T. Kita menyusuri ini dulu. Lah untuk gubuk ini kan ada yang di sebelah kanan. Gubuk sebelah kanan semuanya pada di gubuk. Waktu saya mau belok ke kanan, itu berasa ada yang memanggil. Wah siapa lagi nih? Ya udahlah, Pak tunggu di sana semua aja ya, pokoknya saya jangan diikuti. Aja saya belok lah ke kiri. Itu rasanya antara takut, tidak takut, tapi sebenarnya takut Mas.
Karena kan tahu sendiri kan yang namanya tambak terus jalan setapak kalau udah jam malam sekitar jam 11:30 sampai 1:30 itu kan wow gelap sekali kan kayak gitu kan. Pasti. Dan apalagi aura-aura tambak itu kan kalau kita bener-bener kalau bahasa Jawanya kalau kita nggak tetek mental bener-bener lemah kita pasti lari. Orang kita sendirian. Nah di situ saya mencoba memberanikan diri berjalan muncul itu wow merinding, kembali lagi teringat kita merinding. Jadi ada sosok raksasa itu gede, dia melayang pakai semacam gila merinding. Jadi berasa tangannya begini, ini semacam gaun putih, siungnya panjang. Jadi dari atas gini, dia siungnya gini, terus dari ke bawah ini begini, dan di atasnya ada tanduk. Nah dari situ saya mencoba memberanikan diri, kamu siapa? Tadinya cuma diem. Setelah saya tanya 2 kali, 3 kali, kalau nggak salah sampai kali ke-7 kali saya tanya, saya ambil segenggam, ya nggak segenggam sih, sedikit lah pasir yang ada di situ. Kalau kembali lagi ini saya tanya yang terakhir, jenengan tidak menjawab, ini akan saya lemparkan. Kalau ini saya lemparkan, mohon maaf, Anda akan musnah. Nah di situ akhirnya dia ketawa. Ketawanya itu kan jadi kan memang itu cewek ternyata. Cuman untuk perwujudan di wajah itu saya mengiranya dia itu laki. Ternyata beliaunya itu cewek. Terus beliau berkata, ngobrol, kamu nyari siapa? Yang kamu cari itu memang sudah nggak ada, semua sudah hilang. Maksudnya gimana? Akhirnya saya tanya, maksudnya gimana sih yang? Saya nggak berani bilang itu Des atau bilang itu John atau karena saya merasakan beliau yang sudah berumur dan saya pantasnya manggil beliau itu kan Eyang. Jadi di sini kan kembali lagi ke tata krama attitude ungguh kita kan. Kayak sesama makhluk ya. Iya. Jadi jangan dikatakan mentang-mentang yang dikatakan kita manusia sempurna, manusia pun kan juga nggak sempurna. Iya. Nah di sini kan kita saling bertenggang rasa. Saya menanyakan, akhirnya beliau menjawab, orang yang kamu cari udah nggak ada. Nah maksudnya nggak ada gimana ya? Nggak ada dalam artian dia sudah mati tak bawa. Bentar ya. Yang berhak membawa perwujudan jasad setelah mereka ataupun itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Kalau untuk roh yang berhak membawa itu Yang Maha Kuasa loh ya. Tapi kalau untuk raga jasad itu yang berhak membawa, mohon maaf kalau sesebutan saya kan Ibu Pertiwi. Karena Ibu Pertiwi ini kan tanah. Jadi yang berhak membawa itu beliau berdua. Kenapa Eyang membawa dia? Apakah dia mempunyai salah sama Eyang atau gimana? Jadi waktu itu perjawabannya enggak, aku suka sama dia. Aku suka sama dia, dia mau tak jadikan anak. Lah dalam artian anak itu seperti apa sih Yang? Jadi untuk dalam artian anak ternyata menurut beliau itu anak untuk ya mohon maaf pengikutnya beliau. Jadi entah nanti dijadikan disuruh apa, pesuruhnya beliau gitu kan. Oke Yang, saya nggak terima karena setahu saya yang berhak membawa itu tadi kan hanya Yang Maha Kuasa sama Ibu Pertiwi, dan ini belum titik saat untuk dia meninggal, belum saatnya dia untuk meninggal. Nah di situ dia langsung menghilang. Oke, menghilang, ya udah. Nah dari situ saya mencoba kembali ke gubuk yang tadi bersama warga setempat sama salah 2 keluarganya. Saya mencoba ngobrol. Jadi gini, mohon maaf bapak-bapak, yang kita cari sebenarnya sudah meninggal. Jadi ini percaya nggak percaya, memang yang kita cari ini sebenarnya sudah meninggal. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa membantu lebih. Waktu itu saya berkata seperti itu sih. Lah ternyata ada dari salah satu tokoh warga mengatakan, ya gini aja mas, minta tolong, saya akan ngobrol dulu sama pihak keluarga.
nanti jadinya seperti apa, nanti kita obrolkan lagi. Oke Pak, tapi saya nggak bisa lama, saya mempunyai durasi. Jadi dalam artian durasi ini kan, kalau melebihi jam 3 pagi, si Eyang ini akan sulit ditemui. Jadi bukan kita saja sebagai manusia yang punya jam kerja, jam kantor atau jam apapun itu kan. Ini saya merasakan lebih dari jam 3 pagi, Eyang ini nggak bisa ditemui. Mungkin memang karena saya sing dikatakan baru belajar, belum mengerti apapun itu kan. Ya udah gini aja Pak, yuk kita kembali lagi ke kampung. Setelah kembali ke kampung, si bapak tokoh masyarakat tokoh warga setempat tadi kan ngobrol sama pihak keluarga. Nah saya mencoba ngobrol sama salah satu orang yang sudah saya kenal. Waktu itu namanya Pak, kalau nggak salah sih Pak Kasim atau Pak Kasim. Mohon maaf. Saya minta izin Pak, boleh nggak? Atau ada nggak satu ruangan kosong yang jenengan tidak pakai? Atau mohon maaf, kamarin jenengan. Nah saya mohon izin, kalau boleh saya ingin sedikit ritual. Jadi ritual ini kan saya nggak mau dilihat orang, nggak mau banyak orang yang ya kasarannya menyebar gitulah. Nah akhirnya kan saya masuk, diizinkan, udah Mas pakai kamar ini aja. Nah di situ saya mencoba ritual, minta tolong, kembali lagi minta tolong satu pada yang kuasa, pada yang di atas Gusti yang Maha Suci. Kedua, yang saya percayai kalau saya ini mempunyai yang namanya Kakang Kawah Adi Hari. Saya mencoba, akhirnya adalah muncul. Meskipun saya nggak bisa melihat, nggak bisa bertemu di waktu itu. Ketika saya bertanya, alhamdulillah mendengar jawaban-jawaban itu tadi. Ya, namanya Eyang ini. Saya nggak berani menyebutkan namanya Eyang ini. Nanti dia akan kembali lagi ke tempat tersebut karena memang rumahnya di situ. Dia akan kembali sekitar kurang lebih nanti jam 2. Oh gitu. Oke, jadi intinya kan saya minta perbantuan dari yang namanya Kakang Kawah Adi Hari ini tadi, dan tidak lupa juga menyebut sing empunya, si empunya. Jadi kan yang dinamakan si empunya ini kan yang pertama kali hidup di kampung ini meskipun sudah meninggal. Jadi saya meminta bantuan beliau tadi, karena kalau yang namanya orang yang pertama kali pasti kan itu yang dituakan. Saya mikirnya di situ sih waktu itu. Akhirnya bisa ketemu, kita ketemu, itu dikasih, alhamdulillah itu dikasih suatu perwujudan. Memang orangnya santun sekali, orang zaman dulu kan itu benar-benar santun. Bentar ya Mas, Eyangnya hadir Mas. Atau gini, Eyangnya mau dimintai statement nggak, sepatah dua kata untuk mengomentari kejadian tersebut. Kalau enggak, misalnya kalau terlalu energinya terlalu besar, mending di skip aja dulu Mas. Untuk Eyangnya masuk. Sebentar ya Mas, coba saya tanyakan. Belum berkenan Mas. Mohon maaf. Untuk Eyangnya belum berkenan. Coba nanti kita sembari ngobrol lagi. Nanti saya coba interaksi sama Eyang, siapa tahu Eyang nanti mau. Cuma beliau memang di sini memang energinya memang besar. Mas, kembali lagi tuh. Itu Eyangnya yang dari pihak jenengan atau enggak? Jadi ini Eyang ini tadi kan yang dikatakan beliau penghuni pertama kali di kampung tersebut. Oh. Nah, itu kita kembali lagi ya Mas. Okay. Mohon maaf sambil ngerokok. Oh iya, tidak apa-apa. Saya kembali bertanya, itu berarti jenazah saat malam itu belum ditemukan ya Mas ya, si almarhum ya? Jadi waktu itu memang sampai detik
detik saya waktu itu datang ke situ, waktu itu detik masih jam 12:30 atau jam, pokoknya belum ada jam 1. Itu emang kita belum menemukan sesuatu apapun, hanya yang baru ditemui waktu itu si Eyang yang mengambil ini tadi. Maaf mas, benar. Oh iya. Lah, akhirnya kan saya mencoba ngobrol sama Eyang. Gak mau disebutkan namanya. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya mencoba ngobrol sama Eyang, saya meminta bantuan beliau. Mohon saya dibantu supaya bisa ngobrol sama yang membawa si Mbak Satu itu tadi. Almarhum. Nah, akhirnya kan, gih, selirane tak bantu, tapi mengko dhisik. Tapi nanti dulu, selirane ikan wis rampungan, yuk keluar. Jadi keluar ini tadi kan kita disuruh ikut kumpul lagi sama warga setempat yang tadi ikut dalam pencarian. Kita ngobrol sambil ngerokok, sambil ngopi. Jadi nggak perlu membahas serius. Ada kalanya kan kita waktu itu kan bercanda juga. Jadi udah pak, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Nanti sekitar jam 1:30 yuk kita kembali lagi ke Tambak. Ke Tambak, jadi ke gubuk yang kita singgahi tadi. Nah setelah sampai jam 1:30 akhirnya kan dari pihak keluarga memang menginginkan sebenarnya hidup. Tapi saya sudah, Ya, mohon pasti maaf, ya. itu sudah pasti meninggal. Jadi bukannya gimana, bukannya saya mendahului yang di atas, memang saya sudah diberi gambaran. Mendapatkan memang, kisi-kisi ya. itu memang sudah meninggal. Nah akhirnya kan kita ngobrol-ngobrol, yang penting jasadnya kembali waktu itu. Jadi jasadnya kembali, kita sudah rela Mengikhlaskan. Oke, kalau begitu, yuk. Begitu sudah jam 1:30 kita kembali ke tempat tersebut. Saya mencoba berinteraksi, tapi saya hanya meminta waktu itu 1 orang. Menghadirkan 1 orang, sumonggo mau warga setempat atau dari pihak keluarga. Lah kebetulannya kan ada salah satu warga setempat itu memang dipercaya oleh pihak keluarga. Jadi beliau ikut, Pak Rosid namanya waktu itu. Beliau ikut, udah pak, kita jalan ke sana, ke jalan setapak yang tadi, kita duduk di sini. Tapi yang saya minta, bapak jangan ngalamun, jangan diem. Kalau mau ngerokok aja nggak apa-apa. Mati mas. Nah di situ saya mencoba memohon izin terutama sama yang Maha Kuasa. Saya mohon izin, terus saya meminta bantuan dari kakak kawah sama tokoh utama yang udah nggak ada itu tadi. Akhirnya dipertemukanlah lagi. Sesosok itu datang langsung marah-marah waktu itu. Lah kebetulan waktu itu kan saat ini usia saya kan 35 nih kak. Usia 35, kalau dikatakan tahun 2010 berarti itu kan 11 tahun yang lalu. Berarti usia saya masih 24 atau 25 gitu kan. Itu kan jiwanya masih jiwa muda, kelihatan berangasan. Dalam artian berangasan kan sok-sokan gitu kan. Dan pengen instan, Nah, cepat dan pengennya kan kaki-kaki. gitu. Lah tahu-tahu kalau namanya kita waktu kita masih muda ada orang marah-marah nggak tahu judulnya apa, nggak tahu permasalahan apa, tahu-tahu marah-marah. Kita kan ikut emosi. Waktu itu saya emosi, pada akhirnya saya mengambil sebuah tanah, mau saya lempar, tangan saya digenggam. Berasa digenggam sama yang si tokoh utama itu tadi. Ngapunten mas, ojo emosi, dilerem. Jadi memang bahasanya halus banget waktu itu. Artinya, nek iki kalau ini kamu lempar, percuma kita semua berusaha sampai sedemikian rupa. Kasarnya kan seperti itu. Artinya saya bisa lerem, ya udah bisa lempar, langsung saya minta maaf. Meskipun pokoknya salah nggak salah, saya di sini minta maaf.
karena mungkin attitude dari saya dan dari teman-teman yang ada di belakang tidak memohon izin, terus hanya melangkah, cuman melangkah, tidak ada pamit, tidak ada apapun. It's okay. Saya menyadari itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hanya kita bisa ngobrol enak, kembali lagi. Saya meminta, benar-benar waktu itu meminta tolong. Disinilah yang namanya perjanjian, jangan sampai janji itu yang kita nggak bisa, yang kita nggak mampu. Nah akhirnya di situ saya memang nggak pikir panjang, sak jalukmu apa tak turuti, yang penting jasad itu ketemu meskipun sudah meninggal. Nah di situ kan timbul kecongkakan saya, keangkuhan saya itu keluar. Begitu dia mau minta bertukar nyawa sama saya, gila waktu itu. Cir. Nah itu sampai mau emosi lagi, tenang mas, tenang. Jadi si Eyang ini yang ngelerem-ngelerem sih. Akhirnya ada suatu perdebatan memang waktu itu. Udah gini aja. Pokok intinya akhirnya saya beranikan diri. Boleh tak minta, nggak boleh saya minta. Jadi kalau sampai ini jasad nggak dikembalikan, saya akan terbang ke tempatmu, saya akan pergi ke tempatmu, saya akan kasarannya kan merusak semua apa yang kamu punya di rumah. Waktu itu saya kayak gitu kan. Memang wis cara-cara itu wis konyol banget pemikiran waktu itu. Hanya ditengahin. Nah si Eyang ini ketawa. Kamu masih muda, belum ada secuil kukuku, kamu sudah seperti itu. Sak jalukmu Medi. Nah di situ saya langsung down. Sebenarnya down. Memang benar, saya merasakan kan saya belum bisa apa-apa dan saya memang nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya kembali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Saya nangis tapi saya nggak bersujud. Saya mohon ampunan, saya nangis, saya benar-benar salah. Di situ saya memohon dengan sangat, tolonglah, kasihan pihak keluarga. Pihak keluarga benar-benar menginginkan meskipun si cewek ini, si wanita ini sudah meninggal, tolonglah jasadnya dikembalikan. Di situ terjadi yang saya katakan tumbal itu tadi. Sebenarnya waktu itu saya ikhlas nggak ikhlas. Mengasih. Jadi dia meminta sesuatu yang paling berharga, apa yang saya punya. Apa itu mas? Apa yang ada di dalam leher saya. Jadi kan bukannya gimana sih ya kak. Waktu saya pertama kali belajar, memang alhamdulillah entah itu benar atau tidak, saya dipertemukan sama sesosok wanita itu memang cantiknya luar biasa. Meskipun di saat saya mempunyai istri, di saat mempunyai ibu, seharusnya kan istri dan ibu itu kan wanita tercantik yang kita punya. Tapi ini gila, cantik banget. Nah saat coba tanya, ternyata mohon maaf Kanjeng Ibu Ratu gitu. Nah di situ saya mencoba selirane kepingin apa, dolan nang omahku, dolan di rumah saya itu kepingin apa. Ya saya cuman sedikit tersenyum, saya nggak ingin apa-apa. Saya cuman ingin tahu apa yang dikatakan oleh para sesepuh kalau Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu ada. Jadi saya kan penasaran, saya hanya ingin bermain, pengen sowan, pengen dolan. Bener nggak sih Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu ada? Ternyata bener dalam penglihatan saya. Dan beliau itu memang sesosok perempuan yang baik sih. Anggun, cantik, memang mempesona sekali. Nah, di situ saya ditawarkan ingin apa, saya nggak ingin apa-apa. Jadi saya cuman kalau memang saya mau diberi, saya cuman ingin di saat atau di suatu waktu nanti kalau memang jalan dari Yang Maha Kuasa, saya disuruh melakukan A, B, C, D ini tadi, asalkan itu untuk kebaikan, saya minta tolong, saya dibantu. Nah akhirnya saya dikasih lah itu, entah itu namanya mustika apa nggak tahu, warnanya merah, sedikit ada corak ungu. Itu memang masuk di bagian leher saya yang sebelah sini. Nah itu kan diminta sama si Eyang tadi. Ya memang ini ikhlas nggak ikhlas, pada akhirnya saya relakan. Ya udah yang akhirnya saya ambil,
sambil saya berikan. Cuman sebelum saya berikan, saya kembali lagi membuat perjanjian sama Eyang. Kalau Eyang sudah saya kasih barang saya ini, kira-kira jasadnya itu akan dikembalikan kapan? Nah, sebelum saya memberikan, jadi memang saya menghadirkan saksi kan. Kenapa saya menghadirkan saksi? Termasuk membawa salah satu warga setempat atau dari pihak keluarga itu tadi. Jadi saya ingin ada tanda tangan. Meskipun yang warga setempat atau kerabat dari pihak keluarga tadi kan nggak bisa melihat, saya ingin ada tanda tangan. Jadi bukan hanya kita di dunia nyata ini yang bisa bertanda tangan di atas kertas atau di atas materai. Di dunia lain pun kita juga ada perjanjian kontrak dan itu ada tanda tangannya juga. Jadi saya memanggil dari warga manusia sama mohon maaf warga gaib. Makanya saya menghadirkan sesosok Eyang yang pertama kali ini tadi. Di situ akhirnya ada perjanjian, kita tanda tangan semua. Jadi kan sudah ada 2 saksi. Kita tanda tangan dan si Eyang yang membawa si gadis itu tadi kan memang dia ketawa. Artinya ya wis, barang saya berikan, terus kita tanda tangan, saya tunggu 3 hari. Setelah itu selesai, kita balik ini Kak. Pulang. Ya, kita kembali ke gubuk itu tadi, ngobrol-ngobrol. Udah Pak, udah selesai semua. Yuk, mari kita pulang ke pos. Pos di kampung aja, kita ngobrol-ngobrol di sana. Jadi biarkan area tambak ini, kasihan buat mereka-mereka yang mungkin ada anak kecil kan, untuk dunia gaib kan juga ada anak kecil, ada rumah. Kalau kita terlalu ramai pun kita sebagai manusia ingin istirahat juga, kita kan juga merasa terganggu. Daripada nanti ada kejadian yang lebih gak enak lagi, yuk mari kita pulang. Akhirnya kita kembali ke kampung, kita ngobrol. Di sini saya kembali lagi berbohong kepada warga setempat sama warga kampung, karena saya kan masih meragukan perjanjian tadi. Ya kalau itu 3 hari, berarti kan saya memang harus bertanggung jawab benar-benar. Nah, saya mengatakan kepada warga setempat sama pihak keluarga waktu itu, jangan khawatir, jangan risau, jasad akan kembali, tapi entah jasad ini akan ketemu di mana saya nggak tahu. Itu akan kembali 7 hari kemudian. 7 hari kemudian itu akan kembali. Terus, udah Mas, semoga bisa kembali. Cuman sebelum saya mau pulang atau warga setempat mau kembali ke rumah masing-masing, saya minta yuk berdoa bareng. Tadi Mbak E namanya siapa, kita berdoa bareng-bareng, kita minta sama di atas. Jadi saya memohon bantuan dari bapak-bapak sekalian kan, tolong dibantu doa. Jadi kan kasarannya kalau memang si Mbak ini meninggal, biar meninggalnya itu bisa langsung ke tempatnya yang sepatutnya dia berada. Jadi bukan ke tempat yang seperti itulah. Oke. Nah akhirnya kita berdoa, selesai kita pulang. Memang itu nyata, setelah 10 hari semenjak kejadian itu, dari beberapa warga yang hadir yang kemarin ikut nyari, itu memang sowan ke rumah. Jadi bukan rumah saya tapi rumah kontrakan, karena saya belum punya rumah. Domisili jenengan. Nah itu pada sowan mengatakan, saya juga nggak percaya waktu itu. Mas, ini ceritanya kan, Mas, si mbaknya yang kemarin itu malah durasinya lebih pendek dari yang Mas katakan. Kan Mas kemarin kan berkata kan 7 hari baru ketemu, dan ini 3 hari Mas sudah kembali. 3 hari sudah kembali, dan anehnya Jenazah. mohon pamit. Oh iya. Jadi ya monggo. Nah itu kan ternyata 3 hari, dan anehnya jasad dari jenazah si mbak itu tadi ketemunya di Pantai Kartini Kak. Oh, Kartini, Jepara. Oh, Jepara ya. Pantai Utara. Ditemukan di pantai. Nah di situ kan saya mikir, kok bisa ya sampai ke Pantai Utara. Lah terus saya mencoba menanyakan, kalau memang logikanya nih Kak ya, kalau itu terbawa arus sungai terus ke laut terus tahu-tahu sampai ke Pantai Utara,
berarti kan ini jasad kan kalau kita sebagai orang awam kan terombang-ambing selama 3 hari karena tadi dikatakan 3 hari kemudian kan ketemu. Itu kan harusnya jasad kan mungkin agak mengembang atau udah rusak atau gimana. Lah itu waktu saya ditunjukin fotonya itu bener-bener jasad bersih. Tidak ada secuil apapun, tidak ada yang rusak, tidak mengembang, tidak ada bener-bener pembengkakan. nah bener-bener wujud nyata asli. Nah di situ saya bener-bener nggak percaya. Ya saya cuman waktu beliau pada sowan pada main ke rumah, saya cuman bisa bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih pada Tuhan dan tidak lupa juga sama eyang-eyang ini tadi. Oh ya, mohon maaf Mas. Saya kan kebetulan punya tingkat sensitif nih dengan hal tersebut. Yang hadir di studio kita ini, beliau ini siapa Mas? Yang di luar kasat mata ini. Yang saat ini hadir Ratu Pantai Utara. Weh. Dengan maksudnya beliau datang ke sini, tertariknya beliau apa ya tentang kejadian tersebut? Itu kan kita menceritakan masa lampau kan? Iya. Jadi begini sih Mas. Karena kan bukannya saya orang yang sok atau yang sombong, karena ini kan kita kan hanya sekedar sharing, bercerita. Jadi kalau saya menceritakan ini kekonyolannya buat saya sendiri sampai terheran dengan diri saya, bingung dengan diri saya sendiri. Saya kalau kumpul sama temen itu kalau nggak membahas sesuatu mistis atau sesuatu horor, saya nggak bisa melihat beliau-beliau, nggak bisa mendengarkan suara beliau, nggak bisa merasakan kehadiran beliau. Tapi entah kenapa di saat saya berkumpul dengan sesepuh, bahkan bukan hanya sesepuh, meskipun sama jenengan, sama rekan-rekan kru, kalau kita membahas mistis, entah kenapa itu saya bisa merasakan itu. Ya, di sini itu kan hampir keseluruhan, nggak gitu Mas. Karena kan menurutku kalau kita membicarakan tentang beliau-beliau yang makhluk yang kasat mata, ya kan tak kasat mata itu kan beliau kayak ingin berdiskusi atau komunikasi, ya kan. Atau beliau datang ke sini ingin menyampaikan statement Mas atau ingin berdiskusi langsung dengan sobat mistis mungkin barangkali. Sedangkan kan ada kelebihan bisa bermediator, menjadi mediator atau mediasi kan. Dari golongan manusia ke makhluk astral kan. Yang saya rasakan dari tadi itu merasakan energi yang di luar manusia, di luar kaum-kaumnya kita. Itu energinya besar banget sih. Beliau kelihatannya sih beliau ingin berdialog. Gitu. Menawa beliau ingin benar Mas. Sebenarnya ada yang mau ingin ikut nimbrung ini Mas. Dari dimensi lain ya? Iya. Jadi yang dikatakan tadi jenengan yang mau mediator atau apa itu tadi kan, ini kebetulan ada yang mau masuk ya? Nimbrung. Saya coba ya Mas ya. Nanti coba saya tangkapin juga. Jadi yang di TKP kejadian tadi kejadian di salah satu kejadian penghuni tadi. itu mau ada yang masuk ke jenengannya. Rayu Mbak. Hei Bayu Dalem asmanipun Susilo Mbah. Niki kula saking arek-arek penikmat sejarah, cerita sejarah atau histori yang sedang terjadi. Jenengan sinten nggih? Aku selamat. Nyun sewu Mbah, jenengan leres mboten sing manggen teng gini tempat kejadian perkara yang diceritakan wau Mas Dios? Aku sing jupuk nyawane bocah kae. Oh, jeng. Lah niki kok jenengan sampai repot-repot silaturahim teng mriki enten
enten nopo nggih Mbah pada apa atau utawi badhe ngendika nopo nggih? Yo aku mau diundang. Aku moro rene. Tak ceritake. Dadi waktu kuwi bocah wadon kuwi memang kepingin mati. Mula tak cemplungke sisan. Tak cemplungke lan kuwi digawa karo penghuni istana kula. Jadi jenengan salah satu anu Mbak nggih. Piantun sing mendhet Mbak ini kok nggih almarhum nika nggih. Yo. Daripada bocah kuwi saya keloro-loro. Tapi jenengan apa mboten anu Mbah? Ora sah perlu melu-melu omongan. Pun nggih Mbah. Sampun matur suwun rayu Mbah. Mas ada. Jorin. Makasih Mas. Jorin Mas. Benar-benar Mas. Wah. Ternyata malah Makhluk wau sing sapa iki? gila Mas. Siapa Mas? Itu Ya energi ini negatif nggih. Sing kula rasake nggih. Sing tak rasake sih. iya sih Mas. Yang aku rasain. Makanya kan jadi yang saya katakan tadi ada yang mau nimbrung sebenarnya bukan makhluk ini Mas. Oh. Jadi entah kenapa dia nyerobot, saya memanggil sebenarnya kan mau manggil si Mbah yang pertama tadi. Oh sing Si Eyang tokoh yang tadi. Iya, sebenarnya saya tadi mau manggil itu, yang baik ya. Nah, mau ngerauke dia, kok malah ini nyerobot langsung masuk. ini nyun sewu kula kan nggih. Energine pun menurut kula enten sih untuk bae sing nika. Lah niki bae sios mabet niki. Si Eyang nika. Iya, beliau hadir. Kan tadi kan sempat pamit kan beliau tadi. Nggih. Nah ini beliau sampai senyum-senyum nih. Saya cobain Mas. Nggih. Njurian mawon. Cobi kula bantu sak pisane kula Mas. Iya Mas. Sambil ngerokok ya Mas. Ndak apa-apa. Eyangnya juga pengen ngerokok Mas, biar kita ngerokok bareng-bareng. Nah ini kayaknya masuknya enak nih Mas, enggak terlalu buat energi Iya. banyak ya. Benar ya Kak ya. J. Sugeng Rayu. Rayu ya. Iya Sepurane ingkang nyuwun lepate ingkang kathah dalam susila badhe Paterano lupote ya. nggih sembah suwun ingkang kathah kula teng mriki mewakili arek-arek badhe nyuwun pirsa Jo. pripun nggih tentang kesimpulannya cerita yang dimaksud dari Mas Dios itu dari almarhum pripun jenengan salah satu piantun sing derek teng lokasi yang membantu pencarian si jasad almarhum. Iya ya. Tadi ngene ya. Aku ya mesake ya karo bocah wadon kuwi. Mula iki aku bisa mung nitip pesen karo slirane, karo kanca kancane. Urip nang donya to, Ger. Aja ngrasa sumelang. Kabeh kuwi ana dalane. Tetep, Ger. Tetep ana dalane. Sak susah-susahe, sak rekoso-rekosone, nelongso-nelongsone, kabeh ana dalane, Ger. Penting eling om
marang Gusti nggih. 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 Ingsun cuman nitip kuwi eling sak susah-susahmu eling nggih. Nggih, nggih. Dalam amung manungsa sing biasa tiang alit badhe amung mungkin ikhtiar mawon nggih Mbah nggih secara Iya nggih. secara kepercayaan kula nggih Mbah. Semua dikembalikan ke Gusti mawon nggih sing Maha Agung. Tak pangestu nggih. Sembah suwun nggih Mbah ampung maringi wejangan-wejangan teng dalem teng ingkang lari-lari ingkang kathah Sing niki. ngati-ngati nggih yo. Nggih, sembah suwun. Sembah suwun nggih Mbah, nyuwun Iya pirsa. iya nggih. Iya. Nggih. Pamit. Nggih, sembah suwun Mbah. Pamit nggih. Eyang pamit. Eyang wis baru kali ini Mas, istilahnya apa ya, orang yang istilahnya kalau dikatakan biasanya sih mempunyai kanuragan atau ilmu atau apapun itu kan aura kan terasa banget kan Mas, biasanya. Ini berasa kelihatannya slow tapi semeru baru ini Mas. Ya karismatik ya soal. Iya. membawa wibawane gede. Cuma niki terlalu kepanjangan kayak terlalu Iya. bahaya nih Mas, soalnya banyak energi yang lain. Cuman Mau ini komunikasi dengan ini kita. ada satu dikasih ya, ini satu tongkat untuk jenengan dan kru. Iya, Karena iya. saya kan tadi kan juga meminta tolong teman-teman ini kan berkarya, jadi bukan semata-mata kita mau mencari duniawi tapi kan Untuk education Mbah. Apa Mas? Untuk amal jariah ya kan, untuk jadi sampai-sampai yang positif. apa yang dinamakan tongkat ini kan supaya jenengan-jenengan bisa berdiri kokoh. Nggih, nggih, nggih. Meskipun nggak berwujud nyata, memang saya nggak bisa wujudin nyata. Entah nanti kalau jenengan atau teman-teman kru punya teman yang bisa mewujudkan barang, bisa dikasih Mas. Bisa dikasih. Ini saya pegang dulu. Nanti setelah kita Ya, setelah mungkin Iya. closing. nanti kita ituin bersama Nggih, Mas. nggih. Saya pegang dulu aja. Oke. Halo sobat mistis. Mungkin cerita dari Mas Dios ini cukup sekian dan masih banyak cerita lain mungkin ya Mas ya. Insya Allah Mas. Oke, thank you teman-teman. Atas jenengan bisa support kami semua di channel nge-review mistis. Terima kasih. Sugeng Rahayu. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.